Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Keuangan Negara dan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marcella Dias SE, MSA.AK. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing memiliki peran untuk memenuhi tugas ini. Dan sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Cahaya Juliani Rahma yang berperan sebagai moderator. Selanjutnya ada Daniela Divayanti sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Ferdiana Apriliana Pra sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Melanie Anggraini sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Hoirul sebagai pemateri keempat. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dengan judul Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memainkan peranan yang krusial dalam pembangunan nasional. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pada era desentralisasi, kebijakan ini semakin menonjol karena memungkinkan daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan nasional. Dalam upaya membangun pemerintahan yang efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru negeri, sistem keuangan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Hubungan keuangan ini mencakup transfer dana, kebijakan alokasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuan utama dari hubungan keuangan yang baik adalah memastikan distribusi sumber daya yang adil serta mendukung otonomi daerah dalam pengelolaan kebutuhan lokal. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa hal penting, antara lain menjelaskan mekanisme dana perimbangan dan bagaimana dapat membedakan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dengan memahami hubungan keuangan ini, kita dapat lebih mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran, pendapatan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Pemberian dana perimbangan ini agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di sana. Untuk besaran dana perimbangan sendiri akan diatur di setiap tahun anggaran. Dana yang satu ini dialokasikan berdasarkan jenisnya. Dana perimbangan memiliki beberapa kegunaan penting dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan di tingkat daerah, seperti mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, tujuan dana perimbangan. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, pajak rakyat Indonesia sangat mempengaruhi besaran dana yang dialokasikan kepada pemerintah dan daerah, termasuk kabupaten atau kota dalam daerah yang bersangkutan. Jenis dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari beberapa jenis utama. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuan khusus dalam mendukung keuangan daerah. Hal yang membedakan ketiganya adalah tujuan penggunaan dana-dana tersebut. Jenis-jenis dana perimbangan sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dana alokasi umum. Yang kedua, dana alokasi khusus. Dan ketiga, dana bagi hasil. Jenis yang pertama ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten kota, dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu.
Dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. Untuk kabupaten atau kota, dana alokasi khusus digunakan untuk dua kegiatan, yaitu pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, dana alokasi khusus diberikan kepada 405 kabupaten atau kota dengan total anggaran 1,22 triliun. Sedangkan untuk obat-obatan dan pembekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten atau kota dengan total anggaran 1 triliun. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdapat menjadi dua, yaitu dana bagi hasil dari pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam. Alokasi dana perimbangan. Yang pertama adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum untuk provinsi adalah 90% dari dana alokasi umum nasional. Sementara itu, dana alokasi umum untuk kabupaten atau kota adalah sebanyak 10%. Untuk dana alokasi umum nasional dialokasikan paling sedikit 26% dari total neto pendapatan dalam negeri. Yang kedua adalah dana alokasi khusus. Untuk dana alokasi khusus, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk proses pengalokasian dana yang satu ini. Sebelum mengalokasikan dana alokasi khusus, pemerintah pusat terlebih dahulu akan melihat kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Lalu, ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Kriteria ini mengacu pada peraturan penyelenggaraan otonomi khusus dari peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah dana bagi hasil. Untuk dana bagi hasil, akan ada 3 jenis berbeda yang dibagi dalam alokasinya. Dana bagi hasil dari PBB akan dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian 10% milik pemerintah pusat ini nantinya akan dialokasikan kembali ke kabupaten atau kota. Pembagiannya adalah kabupaten atau kota akan menerima 6,5% yang dibagi secara merata. Lalu 3,5% lagi akan dibagi dalam bentuk inspektif kepada kabupaten atau kota yang sebelumnya telah mencapai atau bahkan melampaui rencana penerimaan anggaran. Ya, dari pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan negara untuk mewujudkan tujuan dan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Dengan memahami mekanisme dan tujuan dari dana perimbangan, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kami berharap materi yang sudah kami jelaskan dan paparkan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memicu diskusi yang konstruktif, serta menambah ilmu pengetahuan serta juga wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya mewakili anggota kelompok yang lain, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.